Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan dengan saya Bung Ropan, kita akan membahas tentang kelanjutan dari Piala AFF. Memang tim nasional kita, tim Indonesia sudah tersisih di babak semifinal. Kalah dari Vietnam dalam 2 leg, 0-0 di GBK dan bermain di Maidin kita kalah dengan 2-0. Membuat itu tim asuhan Park Hang-seo melaju ke babak final Piala AFF edisi kali ini. Dan lawannya di final adalah Thailand. Tim Gajah Perang ini memastikan diri lolos ke babak final Piala AFF setelah menamatkan perlawanan dari Malaysia. Mereka menang dengan clean sheet 3-0 di Thammasat Stadion. Setelah dalam pertandingan di leg pertama kalah dari Malaysia, tentunya di markas Malaysia dengan 1-0. Tapi ini menjadi kemenangan telak mereka. Malaysia gagal untuk bisa menahan gempuran pemain-pemain Thailand karena mereka cuma cukup sebenarnya imbang untuk membawa Malaysia ke final, tapi tidak bisa mereka lakukan ketika bermain di Thammasat. Di babak pertama, Thailand sudah unggul 1-0 dan kemudian ada 2 gol yang lahir di babak kedua. Semua gol dari tim Thailand ini diciptakan oleh pemain-pemain terbaik mereka yang berada di garis depan. Dimulai dengan Terasil Dangda. Ya, ini Terasil Dangda, dia melampiaskan kegembiraan dia dengan gol pertama dia. Dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala AFF ya pada edisi ini. Dan menjadi pemain yang paling menakutkan, mungkin paling menakutkan di kotak penalti. Gol kedua oleh Bodin Pala dan gol ketiga ditutup oleh Adisak Kraisom. Adisak Kraisom ini masuk di babak kedua mengisi posisi dari Terasil Dangda yang ditarik oleh pelatih Alexander Polking. Dan Thailand sekarang sedang merajut mimpi mereka untuk back to back setelah pada edisi sebelumnya di 2020 mereka menghentikan Indonesia di babak final dalam 2 leg ketika berlangsung di Singapura dengan 4-0 dan bermain 2-2 di leg kedua. Dan mereka menjadi juara untuk yang ke-6 kalinya sepanjang sejarah Piala AFF sejak dimulai pada 1996 saat itu. Dan lawannya mereka tidak tanggung-tanggung bahwa ini Vietnam yang juga ingin membalas dendam karena Vietnam pada edisi sebelumnya itu kalah di babak semifinal dari Thailand. Dan Thailand ini melaju ke final berhadapan dengan Indonesia karena kita di semifinal mengalahkan Singapura ketika itu ya. Tapi sekarang situasi dan kondisi berbeda. Bagaimana Park Hang-seo yang akan mengakhiri masa karir dia sebagai pelatih di Vietnam ingin tentunya mendapatkan hasil yang bagus sebelum ia keluar, membawa Vietnam ini juara di Piala AFF untuk yang kedua kalinya setelah 2018 Vietnam memenangkan Piala AFF ini. Dan ini menjadi target utama bagi Park Hang-seo. Namun saya rasa tidak mudah ya untuk bisa mewujudkan target itu. Thailand, si raja Asia Tenggara, rajanya Piala AFF, 6 kali gelar juara ini bagus buat Thailand. Dan mereka tidak bergantung kepada 1-2 pemain mereka. Chanatip Songkrasin, ya, Messi-nya bagi Thailand itu tidak bermain. Ini pemain terbaik pada 2022 ketika mengalahkan Indonesia di final. Dia tidak ada. Ya, Supacok juga tidak ada. Ini 2 pemain bagus yang ada di Thailand. Tapi Thailand ini tetap maju terus. Polking tidak terpengaruh apa-apa. Mereka masih punya banyak pemain. Dia bahkan mendorong Teraton Bunmatan bermain bersama dengan Sarayoyen di tengah. Ini suatu kombinasi yang sangat bagus di samping Bodin Pala yang ada. Jadi Thailand tidak kehabisan stok untuk melihat di sana. Ada striker veteran mereka dengan masih tetap gacor sampai sejauh ini, Terasil Dangda. Nah, apakah Thailand akan menjadi juara untuk ke-7 kalinya? Bisa saja. Karena Vietnam pasti ketar-ketir juga. Yang paling Vietnam takut kan Thailand. Nah, dan itu bisa terjadi buat mereka. Karena mereka selalu sulit untuk bisa mengalahkan Thailand. Dan Thailand pasti akan berambisi untuk menghentikan Vietnam. Pertandingan pertama akan dimainkan di tanggal 13, mungkin pada yang akan datang. Ya, nanti mereka akan menerima Vietnam itu di pertandingan tanggal 16 di Thammasat. Jadi pertama mungkin akan bermain di Maidin. Dan Vietnam harus bisa juga memanfaatkan laga kandang pertama mereka. Kalau mereka hanya imbang apalagi kalah sulit untuk bisa berharap banyak menang bermain di Thammasat. Jadi markasnya Thailand. Nah, Thailand ini juga selalu menjadi hantu yang menakutkan bagi Indonesia. Indonesia itu dari 6 kali ke final dan selalu menjadi runner up, 4 kali dikalahkan oleh Thailand.
sejak 2000, tahun 2000 yang mereka kalah lawan Thailand. Kemudian 2002 juga kalah di final lawan Thailand. Di 2004 kalah lawan Singapura di final. Kemudian berlanjut pada 2010 kalah lawan Malaysia di final. 2010 dan pada 2016 kembali dengan Thailand lagi. 2016 kalah lagi 2016 ya. Walaupun kita menang di Pakansari 2-1 sejak ketika itu, tapi kita kalah di Bangkok dengan 2-0. Jadi kita gagal untuk bisa meraih gelar untuk pertama kali. Ya, kita harus bisa mengakui itu, dan akhirnya kita kalah ya pada edisi kemarin juga. Kita kalah dari Thailand ketika pertandingan berlangsung di Singapura. Jadi 4 kali kita kalah melawan Thailand ya dari final kita itu. Karena kita 1 kali kalah lawan Singapura dan 1 kali kalah lawan Malaysia. Nah, dari rangkaian sejarah Piala AFF ini, saya sudah bilang bahwa Thailand itu meraih 6 trofi, 6 gelar. Kemudian ada Singapura. Singapura bahkan ada 4 kali. Ya, kemudian Malaysia 2 kali. Dan Vietnam sekali. Jadi itulah rangkaian juara. Nah, kita tidak pernah. Makanya disebut Indonesia itu sebagai spesialis runner up. Dan Sintayong 2 kali berusaha untuk coba meraih gelar itu, 2-2 gagal. Memang membawa tim muda Indonesia ini melaju ke final musim yang lalu tapi kalah ya pada edisi yang lalu. Sekarang bahkan terhenti di babak semifinal. Walaupun kita sudah punya pemain-pemain naturalisasi, ya sudah ada Jordi, ya kemudian kita sudah ada Mark Klok lagi untuk tampil pertama kali di Piala AFF. Sudah ada Spaso juga diambil tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus mengakui keunggulan dari Vietnam dan jauh lebih baik dari kita dan menyerahkan tiket ke final itu ke Vietnam. Dan STY sudah mengumumkan bagaimana dia merasa ya memang kecewa, oke, tapi dia juga memohon minta maaf. Permintaan maaf ini dia lakukan ya, ini sebagai bentuk dari rasa pertanggungjawaban dia juga untuk supporter tim nasional Indonesia, supporter yang militan, yang fanatik terhadap timnas, dan dia memohon maaf. Ya kalau boleh ya bisa semua dimaafkan tentang kegagalan lah tim asuhan dia, sehingga dia sekarang akan mengalihkan fokus itu ke Piala Asia untuk U20 yang nantinya dalam waktu dekat itu akan bertarung di Uzbekistan 1-18 Maret 2023. Itu tugas paling dekat bagi STY. Sebelum dia akan melihat di Piala Dunia U20 di mana kita menjadi tuan rumah juga, dan Piala Asia senior yang akan berlangsung di Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia kemarin. Jadi itulah agenda-agenda bagi STY. Hanya saja kan sekarang perjalanan STY sepanjang 2023 ini apakah akan terus berlanjut, dan banyak yang menginginkan STY itu stay, menghabiskan aja masa kontrak dia, atau bahkan ada juga yang meminta untuk out. Ya, semua keputusan ada di PSSI yang melihat ini. Tapi tentunya harus diberi kesempatan lagi dia ke depan. Dan di Piala Asia U20 di Uzbek kita itu tidak mudah. Kita berada di grup yang berat, grup A. Ada tuan rumah Uzbekistan, ada Suriah, ada Irak. Jadi ini perlu fokus, konsentrasi benar-benar kita untuk bisa melaju sampai keluar dari fase grup. Kita harus bisa mengalahkan, ya kalau dengan Uzbek bukan untuk mendahului. Ini berat sekali, mereka bahkan sebagai tuan rumah ya, tidak mungkin mereka tidak akan lolos. Mereka berambisi bahkan menjadi juara di Piala Asia U20. Karena ini juga Piala Asia U20 ini menjadi tempat untuk menentukan ada 4 wakil Asia ya, untuk bisa lolos. Jadi 4 yang ke semifinal itu yang akan menentukan untuk lolos ke Piala Dunia U20 Indonesia sebagai tuan rumah. Akan ditentukan di Uzbek ini. Nah itu pasti akan rame. Sini. Paling tidak kita harus bertarung melawan Irak dan Suriah untuk bisa lolos. Yang menampingi Uzbek di sini kan tidak mudah juga mengalahkan Irak dan Suriah. Dan ini menjadi pekerjaan yang berat bagi STY untuk membawa tim U20 kita terbang tinggi di Uzbek nanti. Sebelum akan fokus mungkin di SEA Games, karena sebelum Piala Dunia U20 ada SEA Games dulu. Tapi STY mungkin tidak akan membesut menangani tim untuk SEA Games. Pasti mungkin akan diberikan kepada asisten dia. Mungkin saja Nova Arianto yang akan memimpin tim menuju ke Kamboja untuk SEA Games tahun ini. Dan STY akan fokus untuk tim U20 ya, yang akan terjun di Piala Dunia. Karena banyak juga pemain-pemain muda yang akan dinaturalisasi untuk bermain di tim
U20 sebelum melanjutkan ke Qatar menangani tim senior kita. Itulah agenda-agenda bagi STY karena di akhir tahun ini kan akan selesai. Entah mau diperpanjang atau tidak itu urusan nanti kepengurusan baru PSSI yang akan ada di KLB nanti. Untuk siapa menjadi nahkoda baru bagi organisasi tertinggi di Indonesia untuk urusan sepak bola. Dan kita kembali ke Piala AFF dengan duel antara Thailand dan Vietnam. Dan saya pikir saya masih menjagokan Thailand dalam hal ini karena mereka punya tradisi kuat. Ya, walaupun Vietnam tim yang bagus, tetapi Thailand, ya, saya pikir dengan pemain-pemain yang ada sekarang, mereka akan berambisi juga untuk meraih gelar ke-7 mereka sepanjang sejarah di Piala AFF dan mereka pasti akan membuktikan itu untuk mendapat meraihnya. Karena Paul King juga sudah bertekad untuk membawa Thailand ini bisa menjadi juara di Piala AFF, walaupun Paul King juga tahu bahwa Vietnam ini berambisi besar untuk bisa menjadi juara yang kedua kali dan mereka punya skuad juga yang bagus. Mereka Paul King sudah melihat bagaimana mereka menghantam Indonesia dengan 2-0 di leg kedua dan pasti akan berhati-hati bagi Thailand, apalagi mereka akan melakukan perjalanan tandang di leg pertama. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Piala AFF, di mana Thailand sudah lolos ke final setelah mengalahkan Malaysia yang akan berhadapan dengan Vietnam setelah menghentikan Indonesia dan juga STY yang sekarang sedang mengalihkan fokus untuk menangani tim U20 kita di Uzbek dan dia sendiri sudah meminta maaf tentunya dengan tersingkirnya Indonesia gagal untuk mewujudkan kesempatan maju ke final dan menjadi juara. Harus bisa menunggu lagi sampai 2 tahun depan atau di 2024 untuk Piala AFF nanti. Tentunya apakah masih STY atau mungkin orang lain kita tidak tahu, tapi kita berharap bahwa ada progres perkembangan bagi tim nasional kita. Tentunya dengan semangat yang harus dilakukan oleh pemain-pemain timnas kita, harus lebih baik lagi secara pemilihan pemain timnas oleh STY atau pelatih siapapun agar bisa mengharumkan nama baik negeri ini. Dengan Bung Ropan. Ciao.